Malaysia sirik lihat Indonesia gondol duit Rp78 miliar per tahun hasil jual senjata ke negara lain. Indonesia punya target prestisius menjadikan industri pertahanannya masuk 100 besar dunia pada tahun 2024 ini agar mampu mengekspor senjata lebih banyak. Ekspor senjata akan membuat Indonesia lebih banyak mendapat devisa. Senjata sendiri merupakan sumber daya yang sulit tergerus pasarnya. Indonesia tahu akan hal ini. Indonesia bisa mencontoh AS yang mendapatkan devisa paling besar bersumber dari ekspor senjata. Selain itu China, Rusia dan Prancis mengekor di belakangnya. Mandirinya industri pertahanan suatu negara bakal mendorong perekonomiannya ke titik tertinggi. Apalagi industri pertahanannya mampu memproduksi berbagai alutsista modern. Alutsista modern seperti ini jika dijual ke negara lain marketing menentukan harga cuma dengan asal omong. Misalnya Turki. Ia mampu membuat drone TB2 Bayraktar yang sudah teruji di medan tempur. Marketing Baykar tinggal bilang harga dronenya dinaikkan sampai 30% pasti pelanggan tetap mau membeli. Contoh lain ialah Indonesia itu sendiri saat membeli jet tempur latih T-50 Golden Eagle. Korea Selatan bilang harga per unit T-50 mencapai 21 juta dolar AS. Padahal Indonesia mendapat tawaran lebih murah dari Rusia dengan Yakovil Yak-130 senilai 15 juta dolar AS saja per unit. Karena teknologi T-50 dirasa lebih baik, Indonesia memutuskan membelinya meski harga lebih mahal. Pasar senjata dunia memang sangat menarik saat ini. Sesudah serangan Rusia ke Ukraina, saat itu pula semua pabrikan senjata membuat alutsista seefektif mungkin. Bahkan Iran yang cuma membuat drone murah meriah Shahed 136 laku keras diborong Rusia. Korut juga ikutan jual amunisi dan rudal jarak pendek ke Rusia. Indonesia mestinya punya rasa lapar akan ekspor senjata seperti di atas. Adanya perang memang tak diinginkan. Namun tak dipungkiri pula bila pertempuran membuat penjualan senjata naik drastis. Devisa besar bagi negara produsen. AS setidaknya sudah menjual senjata buatannya senilai 1.200 triliun rupiah ke Ukraina dalam bentuk program Lend-Lease. Jika Indonesia mau jual juga munisi ke Ukraina atau Rusia secara legal tentunya. Secara munisi buatan Indonesia pernah dijual ke AS dan mereka puas akan hasilnya. Meski terkesan telat menanggapi peluang pasar, nyatanya saat ini Indonesia menjual senapan versi sipil ke AS. Ya, ada beberapa negara bagian di AS yang melegalkan penggunaan senjata api oleh warganya dengan dalih mempertahankan diri. Selain itu ekspor senjata Indonesia juga sampai ke beberapa negara termasuk Kamboja, Laos, Myanmar hingga UEA. Setiap tahunnya Indonesia gondol keuntungan sekitar 78 miliar rupiah dari penjualan senjata jenis munisi dan senapan serbu ringan. Sedari tahun 2006, PT Pindad telah menjual senjata ke luar negeri seperti Kamboja, Laos, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Tak hanya senjata, PT Pindad juga mengekspor amunisi ke Korea Selatan, Singapura, Timor Leste, Laos, dan Filipina dengan nilai ekspor 5 juta dolar per tahun. Jelas media Malaysia Air Times pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Hal inilah yang membuat Malaysia sirik karena mereka tak punya kemampuan serupa dengan Indonesia. Mengapa hal serupa tidak terjadi di Malaysia? Bukan berarti kita tidak memiliki perusahaan pertahanan. Tetapi untuk menunjukkan prestasi perusahaan pertahanan negara kita dengan kemampuan yang begitu luas sangat sulit, jelasnya. Mau bagaimana lagi sudah jadi hak Indonesia yang mampu membuat senjata dan menjualnya ke luar negeri hingga dapat margin keuntungan.